Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Ramadina. Saya akan menjadi moderator pada webinar pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan visi misi keilmuan. A. Visi keilmuan. Mengembangkan pendidikan guru sekolah dasar yang selaras dengan prinsip konstruktivisme berbasis kearifan lokal guna menghasilkan lulusan yang unggul. B. Tujuan. Tujuan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus yaitu untuk meningkatkan kualitas program studi meliputi meningkatkan kemampuan kelembagaan program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UMK agar tercapai efektivitas dan efisiensi sebagai program studi yang memiliki jati diri pendidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter, literasi, dan 6C, yaitu critical thinking, collaboration, creative thinking, character education, citizenship, and communication. Serta HOS, yaitu higher order thinking skill. Untuk meningkatkan kualitas pendidik sekolah dasar. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian akademik dalam bidang studi pendidikan dasar dengan penekanan semangat kearifan lokal dan kepentingan nasional dalam era global, khususnya pada A. Kemampuan mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran tingkat sekolah dasar. B. Kemampuan menjadi peneliti dasar atau pemula di bidang pendidikan dasar, khususnya pada penelitian. C. Kemampuan menjadi praktisi di tingkat pendidikan dasar. Menghasilkan penelitian yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dasar. Menghasilkan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan melayani masyarakat di bidang pendidikan dasar, serta menghasilkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Nah, begitulah visi keilmuan prodi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus. Selanjutnya, memasuki acara. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, Ibu Siti Masfuah MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Nur Fajri SPD MPD selaku pemateri webinar pada pagi hari ini, yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, serta yang kami banggakan peserta webinar series program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sehingga kita dapat bertemu dalam webinar series pada pagi hari ini. Adapun tema webinar pada pagi hari ini yaitu tentang studi psikoanalisis kajian seni, estetika, dan dalam ketidaksadaran, di mana kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kita yang tentunya kompeten dalam bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Nur Fajri SPD MPD. Pada Pak Fajri. Nah, Bapak Dr. Nur Fajri ini salah satu dosen di Prodi Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus. Nah, mengenai pembahasan pada pagi hari ini tentunya sangat berguna sekali bagi kita semua. Karena apa? Karena dengan kita memahami apa itu psikoanalisis dan estetika
dalam ketidaksadaran kita akan guna sekali untuk kita semua. Nah, baiklah, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Nur Fajri. Kepada Bapak Dr. Nur Fajri, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Wacana. Pagi. Mahasiswa. Kita berjumpa lagi dengan podcast Sobat Wacana. Mbak Zana, nanti di WA ada materi, saya lupa mengirim materinya, nanti bisa ditampilkan ya. Baik, terima kasih Mbak Syah. Mbak Anissa semester 2 ya. Oke, Mbak Anissa semester 2, harapan kita podcast Studi Wacana ini memberikan wacana kepada kita semua terkait keilmuan ya, terkait apapun informasi yang dapat menambah pembendaharaan kita dalam menjadikan kita sesuatu yang menjadi lebih baik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tema kali ini akan mengangkat tentang studi psikoanalisis kajian seni. Itu dilihat dari estetika dalam ketidaksadaran. Nah, studi analisis, psikoanalisis itu sebenarnya sudah ada, yaitu di kajian-kajian psikologi ya. Tapi di sini saya akan membahas studi analisis yang terkait dengan seni, psikologi yang bisa, kajian psikologi yang bisa menggabungkan ilmu psikologi dengan ilmu seni ya. Oke ya. Jadi next Mbak. Jadi konsep psikoanalisis itu terjadi adanya konsep psikologi seni. Mungkin slide-nya bisa di next-kan Mbak. Ya. Oke, next. Slide-nya ditambah. Slide-nya di next. Nah, ini ya. Oke, konsep psikologi seni ya, itu adalah bidang interdisipliner yang mana interdisipliner itu terjadi adanya keilmuan psikologi dan keilmuan seni yang mempelajari persepsi, kognitif, dan karakter seni dan produksinya. Untuk menggunakan bahan-bahan seni sebagai suatu bentuk kegiatan psikoterapi seperti terapi seni ya, dan psikologi seni yang berkaitan dengan arsitektur, psikologi, dan psikologi lingkungan. Jadi psikoanalisis itu termasuk bagian dari psikologi seni, yang mana bagian itu biasanya digunakan untuk kegiatan psikoterapi atau terapi seni ya. Jadi kalau psikologi itu kan kita mau mengetahui kejiwaan seseorang. Biasanya kalau psikologi itu biasanya ditanya gitu ya. Mungkin kalau kita pernah ketemu dengan psikolog itu kan ditanya motivasinya apa, terus disuruh apa, atau dikasih soal gitu ya. Tapi dalam psikologi seni itu, seni bisa menjadikan kajian dalam psikologi itu menggugah perasaan terkait dengan perasaan yang terdalam. Nah, itu ada di terapi seni. Nah, terapi seni umumnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang biasanya berhubungan dengan kejiwaan seseorang untuk menggali informasi yang ada pada pasien atau ada pada seseorang tersebut. Yang selanjutnya yaitu hubungan psikologi dengan
seni rupa. Ya, hubungan psikologi dengan seni rupa. Ya. Slide selanjutnya, ya. Slide selanjutnya bisa ditampilkan, Mbak. Ya. Mbak Zena bisa menampilkan slide selanjutnya. Oke, yaitu hubungan slide selanjutnya, Mbak Yana. Nah, itu Mbak Yana. Mbak Yana ada tamu kelihatannya, jadi tidak konsentrasi ya. Kesalahan geografis, Hubungan psikologi dengan seni rupa misalkan ya. Psikologi seseorang pelaku seni atau seniman itu dapat mempengaruhi hasil karya dari seniman tersebut. Setiap seniman memiliki ciri khas pada setiap karya seninya yang berbeda antara seniman dengan seniman yang lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tipe atau kepribadian tiap-tiap seniman. Jadi tiap individu itu memiliki keunikan, karakteristik yang berbeda. Apalagi kalau orang misalkan mahasiswa membuat suatu karya atau seseorang membuat suatu karya itu berbeda. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh psikologinya. Itu yang membedakan ya. Oleh sebab itu tiap misalkan dalam kajian PGSD ya, anak itu membuat suatu karya itu akan berbeda dilihat dari lokasinya, nah, misalkan, atau orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, atau anak berapa, gitu ya. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari karya tersebut ya. Oleh sebab itu untuk menggugah informasi yang mana informasi itu ada pada suatu seseorang tersebut dengan cara melihat karyanya. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara tentang musik ya, slide selanjutnya berbicara tentang musik ya, musik berpengaruh dengan kondisi psikologi manusia. Itu biasanya orang yang hobi atau gemar mendengarkan musik itu akan mempunyai taraf hidup yang lebih nyaman dan tenang. Nah, biasanya kalau mahasiswa suka mendengarkan musik ya, itu membawa kondisi yang nyaman ya, bahkan akan terhindar dari perasaan depresi atau stres ya. Jadi kalau orang-orang stres itu hanya dikasih mendengarkan musik ya, dan musik itu dalam psikologi juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Orang yang mendengarkan musik akan memiliki mental yang kuat, emosional yang tenang, dan hidupnya yang nyaman atau santai. Ya, itu efek dari musik ya sebagai karya seni. Next yaitu hubungan kepribadian ya, jalinan estetis ya, jalinan seni dengan kepribadian, yaitu di mana kepribadian seseorang itu dengan seni itu adalah untuk belajar memahami peran psikologi dalam proses berkarya seni. Nah, dalam konteks ini belajar seni itu tidak hanya membuat karya seni, tapi bisa mempresentasikan karyanya. Ya. Kalau mahasiswa itu hanya sekedar membuat, tidak bisa mempresentasikan, itu bukan terkait dengan seni, tapi hanya dia sebagai seniman. Tapi kalau sudah mahasiswa, dia harus bisa membuat dan bisa mempresentasikan apa ide gagasan apa yang ada dalam karya tersebut, sehingga itu perlu ada semacam tadi analisis psikoanalisis tersebut. Nah, itu kajian psikoanalisis, yang mana psikoanalisis itu ya, oke, itu lahir dari seseorang tokoh yang nama Sigmund Freud. Nah, Freud ya, itu seorang tokoh psikoanalisis ya, bisa ditampilkan. Nah, ini Sigmund Freud ya. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia.
unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan kepribadian. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsi bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi itu sendiri. Kemudian pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia itu didasarkan pada pengalaman. Jadi kedewasaan kepribadian itu lahir karena ada masalah sebenarnya. Ada pengalaman yang tidak mengenakan misalkan. Sehingga dia itu akan menjadi dewasa, akan menjadi bertumbuh kembang secara mental dan memiliki kepribadian. Nah, itu teori yang dinamakan psikoanalisis. Selanjutnya yaitu teori psikoanalisis itu memiliki 3 peranan. Dia bisa menjadi metode penelitian, bisa menjadi pengetahuan, dan bisa menjadi perilaku atau tindakan. Jadi di dalam konteks ini mahasiswa kemarin saya ngajar semester 4 ya, metodologi penelitian khususnya kualitatif. Mahasiswa saya minta untuk membuat suatu judul kualitatif. Nah, metode penelitiannya bisa menggunakan ini atau judulnya teorinya adalah psikoanalisis. Nah, itu atau sebagai pengetahuan konsep teori yang mana kalau nanti Mbak Nisa itu kalau nanti semester 4 atau membuat suatu metode judul kualitatif itu harus menyertakan teorinya. Nah, salah satunya teori psikoanalisis atau teori-teori yang lain ya, dan bisa menjadi tindakan atau perlakuan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu konsep kepribadian. Nah, di sini saya melihat konsep kepribadian ada 3. Menulis dulu. Ada 3. Yang pertama yaitu consciousness, yang kedua pre-consciousness dan unconsciousness. Ya. Ada 3 yaitu alam sadar, ambang sadar, alam bawah sadar. Nah itu. Kalau alam bawah sadar itu biasanya ya, alam bawah sadar kalau kita lihat di gambarnya itu dia tidak kelihatan seperti gambar ini, gambar gunung es ya. Nah, di lautan misalkan ya. Ini kan gambar gunung es di lautan. Ya, gunung es di lautan itu yang paling dasar yang tidak kelihatan itu alam bawah sadar. Kalau atau unconsciousness ya, gunung es itu. Atau yang setengah dari middle dari setengah sadar atau namanya ambang sadar, pre-consciousness. Ya. Jadi antara jembatan pengantar dan alam di bawah sadar dan alam sadar. Yaitu alam sadar itu bagian kecil sebenarnya kita itu di dunia ini itu sebenarnya lebih dominan di alam bawah sadar. Yang kita temukan, kita lihat itu alam sadar. Kita akan jelaskan nanti ya. Ini contoh dari konsep kepribadian Sigmund Freud ya. Nah, next teori kepribadian itu ya di sini. Kalau alam bawah sadar itu sesuatu kesadaran yang memiliki memori yang tersimpan. Misalkan Anda itu dulu pernah membenci seseorang, tapi terus Anda itu tidak ungkapkan, ya, Anda pendam, itu menjadi alam bawah sadar. Kebencian itu akan dipendam, suatu waktu akan teringat, rememori, dan itu menjadi sadar. Nah, atau bisa juga mimpi, sampai bawah mimpi.
itu menjadi alam tidak sadar menjadi alam sadar. Nah, dalam struktur kepribadian itu ada 3, id, ego, superego. Nah, id itu ekspresi alamiah mental yang berusaha mewujudkan kebutuhan dengan prinsip senang, lapar, ya, terus sedih, ya, terus apa lagi? Itu adalah sesuatu yang disebut id. Nah, ego atau ekspresi id telah mengalami perkembangan khusus sehingga dimodifikasi di luar, sehingga misalkan kesedihan itu diungkapkan melalui ego. Nah, misalkan Mbak Anissa itu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, misalkan ya. Nah, karena keinginan tidak terpenuhi itu, Mbak Nisa itu memendam perasaan itu menjadi alam bawah sadar. Dan adanya yang ketiga adalah superego. Nah, superego itu bentuk dari id, ya, sehingga id itu memunculkan sesuatu yang nampak bahwa Anda itu pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami sesuatu yang mengecewakan, tapi Anda bisa bisa meluapkan ke kegiatan yang lain dengan cara tadi misalkan seni, ya. Misalkan ada galau itu id, ya. Dengan kegalauan itu ada lampiaskan, misalkan galau itu lampiaskan mana Mbak? mau melampiaskan, mau menyanyi, ya, misalkan menyanyinya di kamar mandi misalkan. Nah, itu super ego, ya. Jadi dilampiaskan di sesuatu yang positif, gitu ya. Nah, sesuatu yang positif, gitu ya. Oke, selanjutnya perilaku ketidaksadaran. Nah, ini ya. Ini kita membahas perilaku ketidaksadaran. Perilaku ketidaksadaran itu adalah bentuk perilaku manusia yang terlepas dari kontrol kesadaran. Ketidaksadaran merupakan dorongan psikis murni naluriah yang kemudian dalam psikoanalisis disebut sebagai libido. Nah, libido itu hasrat, ya, hasrat yang terbentuk dari energi psikis, ya. Energi psikis itu merupakan faktor utama seseorang untuk memunculkan sesuatu yang tidak sadar. Misalkan Mbak Disa pernah keseleo nggak? Keseleo? Pernah, Pak. Keseleo itu. Bukan jatuh loh, keseleo bukan. Keseleo omongan gitu. Apa contohnya? Seperti kayak misal mau berbicara sama bapak dosen, terus nanti malah kayak grogi kan jadinya. Gitu ya, keseleo. Keseleo itu bukan itu. Keseleo lidah itu kayak apa namanya? Kalau ngomongnya itu dikageti gitu kan, terus ngomong refleks gitu ya. Biasanya kalau orang apa namanya mahasiswa sekarang itu bahasa hewan itu bahasa hewan itu akan keluar kayak gitu ya, kayak gitu. Atau mungkin Anda disuruh menyimpan rahasia, tapi waktu ngomong dengan yang mau dirahasiakan itu keseleo lidahnya. Nah, itu ketidaksadaran. Nah, perilaku ketidaksadaran yang mana itu bisa, ya, bisa lewat tadi keseleo, atau mungkin Anda punya keinginan mau menikah pada semester 2 misalkan, ya, misalkan, ya. Terus terbawa mimpi. Nah, itu. Atau mungkin Anda punya masalah dengan seseorang,
dengan dosennya terbawa mimpi, atau Anda punya cita-cita yang tidak tersampaikan itu terbawa mimpi. Itu alam bawah sadar untuk ketidaksadaran tersebut itu. Nah, biasanya itu muncul di kelupaan, kesalahan perilaku, ya, kesleo lidah, atau mungkin Anda waktu melamun terus bisa mengimajinasikan, melamun atau berfantasi atau mimpi tadi yang saya katakan tadi, itu ketidaksadaran. Nah, sedangkan next selanjutnya studi estetika. Nah, next studi estetika, kalau kita berbicara studi estetika ya, dengan hubungannya dengan ketidaksadaran, kita bahas estetika adalah studi pencerapan panca indera yang dipersepsikan dalam pengertian indah. Estetika kan umumnya dipersepsikan keindahan, ya. Keindahan tersebut itu sebenarnya hasil dari proses menangkap suatu objek, ya, objek seni, ya, terus bisa dikatakan objek itu indah. Ya. Nah, proses berkarya seni itu umumnya dihasilkan dari ketidaksadaran. Jadi kalau seniman-seniman terkenal itu inspirasi membuat suatu karya, inspirasi membuat lagu itu sebenarnya hasil dari ketidaksadaran. Nah, gitu ya. Entah dia bermimpi langsung ambil gitar, terus menulis not-not, menulis lirik, ya, atau seorang pelukis, ya, dia melamun, terus punya ide, nah, terus membuat gambar. Begitu pula dengan kalian semua. Ya, kalian semua itu seperti itu, mencari ide itu kan harus melamun, ya, atau harus tidur dulu, ya. Oleh sebab itu kalau mahasiswa saya ada mata kuliah saya itu ada mahasiswa tidur, saya persilakan tidur. Dalam konteks mungkin ingin mencari ide, ya, kayak gitu. Nah, itu mungkin seperti itu, ya. Oke, next, ya. Nah, sekarang hubungannya dengan estetika ketidaksadaran. Nah, tadi estetika adalah sesuatu yang menghasilkan suatu keindahan melalui panca indera kita. Ketidaksadaran itu bisa dari mimpi, kesleo, berimajinasi. Nah, sekarang hubungannya estetika ketidaksadaran itu apa? Estetika ketidaksadaran itu hadir dalam karya seni, itu adalah merupakan manifestasi dari mimpi, harapan, kecemasan, atau ketakutan, atau fantasi dari dorongan libido sebagai energi fisik yang tidak mendapatkan tempat dalam dunia realita eksternal. Estetika ketidaksadaran muncul berupa simbol-simbol dari kesadaran yang direduksi dan dideformasi dengan sintaksis tanda. Ya, berarti biasanya kalau Anda itu takut, kalau enggak saya itu takut sama Pak Iwan atau takut sama itu Pak Cicak. Oh, Cicak. Nah, takut dengan itu ketakutan. Nah, ketakutan itu adalah ketidaksadaran. Yang mana kalau Mbak Nisa itu bisa membuat karya, membuat lagu tentang cicak. Nah, kayak gitu loh. Itu untuk meluapkan bahwa saya tidak suka cicak, tapi saya pengen tampil ke ketakutan itu menjadi sesuatu yang tidak takut. Nah, itu estetika ketidaksadaran. Jadi bisa dibelokkan ketakutan itu, bisa diminimalisir atau bisa digantikan dengan berkarya seni. Seperti itu. Nah, jadi berkarya seni itu sebenarnya adalah ide dari ketidaksadaran. Ya, kalau Anda itu membuat puisi, gitu ya, kan Anda harus punya sesuatu hal yang Anda ingat memori itu. Nah, itu ketidaksadaran. Ya, next, ya, seperti gambar slide selanjutnya, bahwa keinginan Anda, entah itu keinginan terkait dengan keinginan mau menjadi sesuatu, atau keinginan Anda
yang tidak tersampaikan itu menjadi suatu masalah. Itu ranahnya domain id. Terus Anda pengen melepaskan emosi tersebut, nah, mengontrol diri, itu namanya ego, dan diluapkan pada domain super ego, yaitu melalui bermain musik, ya, mau bermain melukis atau apa saja kegiatan-kegiatan, itu adalah domain super ego. Intinya hasilnya menghasilkan kreativitas, karya, yang mana karya itu ya untuk proses namanya katarsis. Nah, kita nanti akan menjelaskan katarsis itu apa. Jadi segala keinginan yang tidak terbendung secara alamiah atau liar itu dihadapi secara realita dengan cara melakukan aktivitas yang positif untuk menyalurkan ambisi maupun hasrat yang terpendam. Kalau Anda marah, jangan sampai melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Mending Anda gunakan untuk kegiatan yang positif. Nah, maksudnya seperti positif itu namanya super ego. Yang Anda punya masalah itu namanya id, Anda lepaskan itu namanya ego. Nah, nanti ada 3 yaitu id, ego, dan super ego. Next. Nah, terakhir, ending dari super ego itu adalah katarsis. Katarsis itu apa? Katarsis adalah pelepasan emosi yang tersimpan dalam hati yang terkait dengan kejadian trauma dengan memunculkan emosi tersebut ke dalam alam sadar. Nah, katarsis itu seperti hanya Anda itu punya masalah, contoh ya, Anda ingin melepaskan, misalnya Anda punya masalah dengan teman, itu mesti entah itu biasa zaman sekarang itu buat status di WA, nah, nyindir gitu, supaya Anda itu plong, atau mau menyanyi di kamar mandi, atau coba-coba di kertas atau di tembok atau gimana, seperti itu namanya proses katarsis, seperti itu. Jadi hubungan yang mana itu psikoanalisis itu adalah menjelaskan tentang alam ketidaksadaran kita itu sebenarnya ada dan pasti ada setiap manusia. Tapi caranya supaya kita itu tidak emosi, tidak memendam, kita luapkan dalam kegiatan yang positif dengan cara kegiatan berkatarsis. Gitu ya. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin bisa memberikan diskusi kita pada saat ini tentang psikoanalisis. Harapannya materi ini itu memberikan pencerahan kepada mahasiswa yang mungkin membuat skripsi atau punya ide untuk menulis karya ilmiah, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita itu melakukan seperti itu. Saya kira itu, jadi saya terima kasih. Mungkin bisa dipandu tentang diskusinya. Silakan, Mbak. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya, Bapak. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Ingin bertanya melalui kolom chat, dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan Pak Deka ini ya. Pak Deka itu dosen PGSI kita. Diajar Pak Deka nggak? Oh, belum. Oh, belum ya. Beliau itu dosen humoris ya. Kalau jenengan nanti ketemu dengan Pak Deka, nggak ada kuliah karena humor terus ya. Ini pertanyaan juga humor ya, Pak Deka. Pertanyaannya adalah kalau ada ego libido pasti menarik. Nah, ini sebenarnya ego libido itu terkait dengan seksualitas seksual. Setiap manusia itu memiliki libido. Libido terkait perasaan suka terhadap lawan jenis. Nah, itu menarik sekali itu. Nah, mahasiswa sekarang itu libidonya sudah nampak, yaitu dengan cara
mencintai dan dicintai. Nah, gitu misalkan contohnya kayak gitu. Nah, itu libido. Kalau Anda libidonya mau mencintai seseorang tapi tidak tersampaikan, nah, Anda kira-kira gimana, Mbak? Sedih lah, sedih, galau. Nah, galau itu kegalauan itu kitnya itu ya. Alam bawah tidak sadarnya Anda itu galau. Bahkan Anda itu bermimpi ya Mas ya, gitu ya. Bermimpi melamun di pohon pete. Itu menjadi hal ketidaksadaran. Tetapi Anda sampai tadi mimpi, sampai keseleo lidahnya. Ngomong-ngomong mesti kok disebut jenenge kuwi wae kayak gitu lah. Itu keseleo lidahnya itu maksudnya gitu ya dikatakan. Oh, Pak, itu menarik sekali itu. Nah, jangan seperti itu. Anda harus meluapkan proses id-nya itu ke super ego. Nah, super ego dengan cara Anda membuat misalkan puisi, ya, khusus lagu atau membuat gambarnya dia, melukis kayak gitu ya. Jangan sampai gantung diri akhirnya atau minum baygon. Nah, itu jadi hal yang negatif. Nah, harusnya positif. Nah, itu yang dikatakan tadi. Ya, tadi ada pertanyaan lagi tadi Mbak Jana tadi. Masih Pak Dika ini. Ada lagi saya sering kesel lidah, muntir Pak ya, iya muntirnya itu bukan muntir lidahnya ya, muntir omongannya. Ini Pak Dika ya, muntir omongannya bukan lidahnya, muntir ya, kayak gitu ya. Oke, itu ya. Terus ada lagi nah ini Bu siapa ini? Bawahnya, sebetulnya persilakan. Oh, itu nggak ada. Sudah ada, Mbak? Belum ada. Silakan yang teman-teman yang lain bisa menanyakan terkait dengan konsep psikoanalisis. Atau Mbak bisa mau bertanya? Selamat pagi, Pak Fajri. Oh, selamat pagi. Pak Fajri. Ya. Selamat siang, Pak Fajri. Selamat malam, Pak Dika. Ini loh, Mbak Nisa itu kangen sama Pak Dika, ini belum diajar ini. Pak, saya mau tanya Pak Fajri. Oke. Kaitan dengan apa Pak? Psikoanalisis dalam ketidaksadaran. Itu kok meresek ya, Pak. Sinyalku tak nggak sih, Pak. Ya, naik gendeng, Pak. Ini di mana, Pak Dika? Di rumah. Di rumah, Pak, saya, Pak. Ini. Nah, ini dari kemarin ini judulnya unik dan menarik kalau Pak Fajri itu. Pokoknya kalau ada libido, ego itu saya tertarik pokoknya saya. Ya Pak Fajri. Ya. Pak Fajri. Halo, dengar nggak suara saya Pak Fajri? Ya, Pak. Moderator. Terdengar. Ya. Berkaitan dengan seni dan ketidaksadaran Pak, saya itu kok mengidentifikasinya dengan bakat Pak Fajri. Ya Pak Fajri ya. Bakat. Misalnya Pak Fajri bakat anak dalam seni, bakat anak dalam seni misalnya, nggak usah ada yang kelas 1 SD gitu, bahkan TK Pak Fajri. Ya kan? Itu misalnya dalam kegiatan menggambar. Dengan Pak Fajri itu gambarnya bagus gitu. Bagus, sudah detail, sudah bagus gitu. Itu apakah termasuk dalam analisis ketidaksadaran Pak Fajri? Karena kan kita masih belum tahu. Termasuk Pak Fajri, Pak Fajri itu saya pernah Pak Fajri itu oret gina ternyata jadi gedung C itu. Nyeket gedung C itu bakat itu, Mbak.
Kalau saya oret, lah genah bentuknya. Nah, itu kan kadang tidak dilakukan secara sadar ya Pak Fajri ya. Saya lihat sendiri, saya pernah lihat sendiri Pak Fajri garis. Itu ujuk-ujuk jadi gedung apa ya? Gedung C ya Pak Fajri ya. Sketsa gedung C gitu. Kan tidak semua orang bisa Pak Fajri. Kan tidak semua orang bisa seperti itu. Kadang kita melakukan dengan cara ngelamun. Ngelamun itu kan juga termasuk tidak sadar ya Pak Fajri ya. Ngelamun di toilet lama sekali itu Pak. Nah, itu apakah termasuk seperti itu gitu? Terutama kajiannya dalam kajian seni ini ya Pak Fajri ya, dalam kajian seni gitu. Dan banyak sekali kejadian seperti itu ketika bahkan sudah terdeteksi sejak dini, sejak TK itu. Ada yang sudah gambarnya bagus, detail gitu kan. Itu analisisnya seperti apa lagi? Terima kasih. Karena kadang kan ada yang ngelamun, iseng-iseng gitu ya, apalagi kalau orang sekarang iseng-iseng berhadiah gitu kan, iseng-iseng coret-coret, tahu-tahu jadi gambar yang bagus gitu kan. Itu apakah analisisnya bagaimana Pak Aldi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dika. Pak Dika belum ya, belum ketemu Pak Dika itu dosen PKN ya. Kalau dosen PKN itu biasanya siapa ya? Pak Hadi. Pak Hadi siapa itu? Itu yang bertiga Pancasila. Pak Hadi. Pak Hadi itu yang Philips itu ya. Semester 12 waktu itu. Oh ya, itu semester 1. Oke. Pendidikan Pancasila. Iya. Kalau dengan Pak Hadi nanti pakai kacamata hitam ya. Baik, pertanyaannya Pak Dika. Sebenarnya kalau kita berbicara bakat anak dengan psikoanalisis itu mungkin hampir sama dan mungkin ada perbedaan. Psikoanalisis itu untuk menganalisis emosi seseorang yang tidak hanya bakat saja. Jadi di sini itu memang ada bakat dan ada minat gitu ya. Kita bisa mengkategorisasikan bahwa orang berbakat seni itu dilihat dari hasilnya, ya, prosesnya, mungkin bisa dari dia itu lingkungannya atau orang tuanya. Ya. Biasanya kita akan berbicara tentang bapak ini dulu seniman gitu ya, itu punya bakat atau bukan bisa minat gitu ya. Tetapi dalam konteks psikoanalisis itu kita tidak hanya berbicara dengan bakat dan minat, tetapi bagaimana karya itu entah itu bagus, entah itu jelek. Kita tidak mempersoalkan karya itu bagus atau jelek, tapi bagaimana seseorang itu meluapkan emosinya gitu aja untuk berkarya. Entah itu berkaryanya bagus atau itu berkarya tidak bagus, itu permasalahan bukan terkait dengan psikoanalisis. Yang ditanyakan Pak Dika itu betul bahwa sebenarnya kalau menggambar pun orang berbakat itu sebenarnya juga dalam konteks psikoanalisis karena dia sudah punya memori di mana misalkan kalau saya menggambar, saya hanya melihat objek satu sekilas, itu sudah saya punya memori alam bawah sadar saya untuk saya tuangkan di dalam gambar tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara spontan itu bukan tangan saya yang berbicara, tetapi otak saya, gitu, misalkan kayak itu. Atau mungkin seorang yang berbakat bermain musik, ya, itu sudah membaca satu kali notasi, itu sudah jari itu sudah memainkan musiknya, kayak gitu ya. Jadi tanpa disadari dia sudah kayak menghirup udara biasa kayak. Sehingga itu ketidaksadaran itu menjadi penting untuk mengekspresikan dalam suatu karya seni. Nah, idenya itu biasanya dari tadi. Kalau membuat ide itu kan dari memori yang dahulu gitu ya. Oleh sebab itu banyak seniman itu kalau mencari ide dia harus traveling gitu ya. Healing.
Nah, begitu pula dengan mahasiswa sekarang. Saya memaknai bahwa mahasiswa sekarang itu sering healing itu karena pengen mencari inspirasi atau dia itu menumpuk memori pada saat nanti dia akan mengeluarkan memori itu untuk kegiatan apa seperti itu. Seperti itu Pak Dika. Jadi dalam konteks psikoanalisis pada dasarnya terkait dengan spontanitas ekspresi berkarya, tetapi dalam konteks secara umum psikoanalisis itu bisa tidak hanya orang-orang atau anak-anak yang memiliki bakat atau minat, tapi dalam konteks itu anak menggoreskan, mengekspresikan karya itu sudah termasuk bagian dari psikoanalisis, yang mana tadi psikoanalisis untuk memproses katarsis tersebut seperti itu. Iya Pak Fajri. Tapi kalau misalnya ya perbedaan mencolok gitu tadi. Ya. Pak Fajri toret. Pak Fajri iseng gitu. Iseng gitu. Pak Fajri iseng dan Deka iseng gitu. Sama-sama iseng gitu. Kok hasilnya beda Pak Fajri? Iya, hasilnya beda karena punya pengalaman yang berbeda. Jadi teorinya psikoanalisis itu pengetahuan sebelumnya itu mempengaruhi pengalaman selanjutnya. Nah, ya. Jadi karena saya punya pengalaman di dunia seni, S1, S2, S3 saya seni, yang kedua mungkin juga bakat, tambah dengan lingkungan saya mendukung, itu saya punya pengalaman saya lebih menguasai. Terus seperti itu mahasiswa sekarang itu harus punya pengalaman-pengalaman, perbanyak pengalaman untuk menemukan bakat dan minat. Nah, misalkan saya memang dulu SMA saya juga seni juga ya, saya SMK teknik ya, STM lah misalkan gitu seni, S1, S2, S3 juga seni. Jadi untuk beraktivitas dalam berkarya seni itu spontanitas sangat bisa lah ya cepat. Kalau mahasiswa yang punya bakat tuh, saya yakin dia itu di rumah pasti juga melakukan entah itu kegiatan aktivitas berkarya seperti itu. Saya kira itu ya Pak Tiga ya. Ya Pak Fajri. Oke, selanjutnya yang menanyakan, ini banyak mahasiswa mana ini mahasiswa? Kalau mahasiswa semester 4 harusnya dengan kajian saya seperti ini punya inspirasi membuat judul tugas saya ini, tugas metodologi penelitian ya. Oke, ada yang tanya? Silakan. Jika itu makul itu Pak, konsep PPKN. Iya. Kalau saya itu Pak Wawan Sokip. Oh, Pak Wawan Sokip, Pak Dokter Wawan Sokip. Nah, Pak Dika itu kandidat dokter. Nah, dia masih baru menempuh S3 di UNES. Nah, kajiannya itu menarik. Kajiannya adalah masyarakat pinggiran Semarang yang kena banjir. Nah, itu kalau Pak Dika berkarya seni, wow, itu dia punya pengalaman banjir, punya pengalaman kena rob gitu ya. Itu biasa terbawa sama mimpi sampai ke seleonya itu mungkin banjir gitu. Nah, sehingga itu menjadikan dia itu mungkin kalau nyanyi baris. Nah, misalkan kayak gitu loh. Kayak gitu. Kajian Pak Dika itu menarik. Dia itu sebagai pelaku, dia juga mau meneliti. Nah, sekaligus korban banjir dan mau meneliti banjir. Sehingga hidupnya itu semuanya banjir. Gitu ya Pak Dika ya? Ya Pak Fajri. Ya Pak Fajri itu juga aslinya Semarang tuh Mbak. Tapi kan nggak banjir Pak Dika. Banjir kan ya. Gitu ya. Iya. Ya Pak. Ini maksudnya Mbak Anissa tadi tanya gitu ya, Pak Dika itu ngajar konsep PPKN, gitu. Ya. Mungkin belum
karena jarang ke kampus karena masih studi ya kayak gitu. Terus mengenalkan semester 2 ini Pak Dika harus kenal jenengan itu. Oh iya ya. Iya Pak Fajri, siap. Nanti Pak Fajri ini Iya. tesnya Nirvana lagi saya bahas libido. Iya. Ini Pak Dika, saya bingung nggak, Mas? Saya mau menjelaskan tentang libido. Saya itu bermasalah dengan libido saya juga gitu loh. Jangan bertanya tentang libido ya. Saya nanti Iya tuh. ya. Ini urusan laki-laki libido ini ya. Nah, itu Pak Dika. Siap Pak Fajri. Biasanya biasa ini ya. Oke, selanjutnya ini malah Pak Dika ya. Mahasiswa kita itu malu kucing ya Pak Dika itu. Iya, banyak loh ini loh. Atau Mbak Nisa mau tanya? Ya. Mau cerita sih Pak. Nah, Kayak, gimana? kan saya bisa gitar kan Pak. Oke, aja. Terus kalau misal tiba-tiba digalau terus gitu langsung saya luapkan ke gitar. Biasanya lagu apa yang Anda suka? Sekarang ini lagunya apa ya? Sering dinyanyi apa itu? Lagu yang baru tren-tren seperti itu Pak. Iya, yang sering jenengan nyanyikan gitar itu atau nyanyi itu biasanya lagu apa? Tentang apa? Lagunya siapa dulu? Lagunya itu Unsmash tahu Pak? Unsmash Pak Dika. Ini yang terbaru saya itu lagunya tahunya Padi gitu ya. Seperti biasa Pak. Nah, itu saya Pak Fajri itu lagunya Epic GAC, Mbak. Sumbang. Sumbang. Itu Mbak, Pak Fajri itu. Ini Pak Fajri itu Mbak, ini kan ngajar seni musik gitu. Saya tahu persis, saya tuh kalau upload lagu apa aja, Pak Fajri tahu. Terutama yang itu loh Mbak, yang 90-an loh Mbak, 2000-an. Itu Pak Fajri pasti mengikuti itu Mbak. Bener itu sampai liriknya itu dianalisis itu sama Pak Fajri itu. Makanya itu kalau ngajar seni musik cocok gitu Pak Fajri, itu dianalisis itu. Lirik ini itu artinya ini, lirik ini itu artinya ini. Itu Pak Fajri itu. Tahu itu. Saya tahu persis itu Pak Fajri selera musiknya itu dangdut sampai metal itu. Tadi lagu judulnya apa? Yang Unsmash itu Pak. Itu banyak sih Pak yang sering Disukai gitu, sering disukai apa? Apa sering dinyanyikan, sering itu entah itu mau bangun tidur terus tidur lagi gitu ya. Oh, kalau misal tiap hari itu sesuai mood pas hari itu. Nah, itu biasanya apa? Ya kalau pas sedih-sedih sih Apa? ya kayak yang lagu itu loh Pak, yang penyanyinya Nadine Hamizah tahu Pak? Oh iya, Nadine Hamizah Pak Dika, Nadine Hamizah. Maksudnya judulnya apa? Judulnya lupa. Apa? kayak misal lagi seneng itu nyanyinya yang cinta-cinta kayak seperti itu. Iya, maksudnya Cinta itu. luar biasa itu judul lagu. Cinta luar biasa, judulnya Cinta Luar Biasa. Ya, itu ada. Yang liriknya yang Anda suka dari Cinta Luar Biasa itu Pak? Satu contoh liriknya. Yang kayak terimalah lagu ini dari orang biasa gitu. Tapi cinta luar biasa. Oh itu agan. Oh bukan. Bukan instan. Oh iya, itu kan lagu-lagu lirik itu kan mengindikasikan bahwa kita itu di hadapan yang kita cintai tidak ada apa-apanya. Maksudnya kita itu merendah, tapi sebenarnya kita itu meninggikan makna, gitu ya. Jadi cintaku, apa? Gimana? Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku luar biasa. Lagu biasa, tapi pengennya dia itu perasaannya luar biasa. Nah seperti itu bahwa lirik itu diciptakan oleh entah itu penciptanya itu pengalaman dia, entah itu pengalaman mau PDKT atau mau nikah atau nikah dulu ya saya nggak tahu itu ya, mungkin kayak gitu ya. Kalau tapi punya pengalaman sebelumnya yang mana jadi lirik lagu itu memang sebenarnya representasi atau terwakilkan dari perasaan yang terdalam.
Gitu. Berarti musisi-musisi yang paling hebat, musisi-musisi yang lagunya itu bisa menyentuh pendengar, itu biasanya punya inspirasi atau ide dari pengalaman dia seperti itu, atau pengalaman orang yang pernah share atau menceritakan terus ditulis kayak gitu, seperti itu, gitu ya. Mungkin mahasiswanya juga seperti itu, kalau pengen mencipta suatu lagu itu kan pengalaman dia atau pengalaman dia pernah jujur hati, ya seperti itu. Betul ya? Oke, silakan lagi. Silakan yang mau bertanya melalui kolom chat, kami persilakan. Oke, kamu nggak sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak Deka yang sudah bertanya pada podcast kali ini. Terima kasih juga pada Bapak Dr. Nufajri atas pemaparan pada podcast kali ini. Dan terima kasih atas perhatian kepada seluruh peserta webinar series pada pagi hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat saat ini bermanfaat untuk kedepannya. Saya Anissa Rizky Ramadina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.